Assalamualaikum, halo Sobat Religi. Selamat datang di ruang Arium si Cepot. Saran informasi cerdas, elegan, praktis, orisinal, dan tepat. Podcast kebanggaan kantor Kementerian Agama Kabupaten Bogor. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah kita masih diberikan waktu bertemu dengan Ramadan 1447 Hijriah. Kita insya Allah senantiasa bersyukur dan tentu itu pasti kita wajib. Karena apa? Kita masih diberikan umur yang panjang dan dimudahkan dalam berbagai ibadah selama bulan Ramadan ini. Sobat Reji, agar Ramadan kita produktif dan bermakna, Kultum bersama si Cepot hadir menemani Sobat Reji menjelang buka puasa setiap harinya. Dan jangan lupa subscribe and like ya. Selama 1 bulan penuh ini konten-konten kita. Salah satu tradisi positif saat Ramadan dan Idul Fitri adalah saling bersilaturahmi dan berkunjung kepada tetangga, keluarga maupun saudara. Nah, sore hari ini telah hadir bersama kita Ustadz Ahmad Abrori Arif, penyuluh agama Islam yang akan menyampaikan tausiah atau kultum berjudul bagaimana menjaga silaturahmi saat Ramadan dan Idul Fitri. Untuk itu mari kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasirul haqqi bil haqqi al hadi ila siratikal mustaqim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في آثاره فليصل رحمه الحديث أو كما قال. Sobat religi yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang silaturahim, utamanya ya pada saat Ramadan dan Idul Fitri. Ramadan itu kita ibaratkan sebuah madrasah, sebuah pendidikan, sarana pendidikan untuk seluruh umat muslim dalam menempa ruhaniyahnya, menempa batiniahnya, menempa spiritualitasnya dengan berpuasa, dengan memperbanyak sholat, dengan memperbanyak zikir, sehingga pada ujung dari itu semua adalah yang disebut dengan hari kemenangan, yaitu Idul Fitri. Nah, ada hal yang sudah menjadi tradisi dan itu bagian dari ajaran Islam. Silaturahim. Kalau di awal Ramadan, biasanya kalau di kampung ya, tetangga sama tetangga itu saling mengirim makanan. Ya, itu diantaranya salah satu cara untuk merajut silaturahim. Atau kemudian warga berbondong-bondong saling memberikan makanan di masjid untuk takjil, dijadwalkan. Itu juga salah satu silaturahim dalam bentuk saling memberi makanan ketika Ramadan. Dan banyak, karena Ramadan itu tidak hanya sekedar kita menjalankan rutinitas berpuasa, tapi benar-benar mengasah bagaimana kita menjadi lebih dermawan, bagaimana kita tetap bisa menjalin hubungan yang baik dengan sesama muslim. Karena hakikatnya innal mu'minina ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Sesungguhnya sesama mukmin itu adalah saudara, maka perbaikilah persaudaraan itu. Nah, pada kesempatan kali ini Sobat Religi, saya akan membahas juga khusus silaturahim pada saat Ramadan. Dan hanya ada di Indonesia budaya mudik. Budaya mudik itu ada di Indonesia. Jadi Idul Fitri itu kita tidak hanya berbincang tentang semata-mata bagaimana kita bergembira merayakan hari kemenangan, kita memakai baju baru, kita
mendapat apa soal makanan-makanan yang enak di Idul Fitri itu, tapi nilai dari mudik itu sendiri adalah bagaimana kita merajut silaturahim. Nah, itu yang paling penting, Pak Haji Hasan. Karena dari selama Ramadan banyaklah kesempatan kita beribadah, dosa-dosa dilebur, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi penyempurna agar dosa-dosa kita terlebur semuanya. Di antaranya hanya bisa dimaafkan ke kita ketika kita saling memaafkan antara sesama manusia. Hablum minallah dan hablum minan nas. Karena terkadang ada dosa, ini kadang juga orang salah redaksi. Ada bilang dosa yang disengaja dan dosa yang tidak disengaja. Dosa yang disengaja itu nggak ada sebenarnya. Kesalahan yang disengaja itu nggak ada. Hanya adanya itu kesalahan atau dosa yang disadari atau tidak disadari. Ya, ini kadang maksudnya ke arah sana, cuman terlanjur orang itu yang disengaja ataupun tidak disengaja. Itu redaksi yang perlu kita luruskan. Dosa itu adanya ya disadari ataupun tidak disadari. Nah, ini utamanya dosa terhadap sesama manusia. Kadang kita berbicara apa, orang menangkapnya apa. Kita tidak merasa bersalah, tapi orang merasa sakit hati. Itu yang namanya dosa tidak disadari. Tapi kalau sudah disadari, kita berbicara mungkin agak pedas sedikit, sadar. Sangat sadar kalau itu menyakiti orang. Maka kesempatannya adalah di bulan Idul Fitri setelah Ramadan, ini kita mari saling memaafkan untuk menyempurnakan nilai spiritualitas Ramadan kita. Jadi laisal id liman labisal jadid walakinnal id liman ta'atuhu yazid. Bukanlah lebaran hari raya orang yang hanya berpakaian baju baru, tapi lebaran sesungguhnya adalah orang yang ketaatannya bertambah. Dan diantaranya adalah dengan merajut silaturahmi. Nah, kalau kita berbicara tentang silaturahmi, ada beberapa manfaat atau beberapa hikmah yang bisa kita dapatkan dengan budaya mudik dan nilai spiritualnya adalah silaturahim tadi. Yang pertama adalah memperpanjang umur, memperpanjang umur dan melancarkan rizki. Ada hadis, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin dilancarkan rizkinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, maka sambunglah silaturahim. Jadi memperpanjang umur dan melancarkan rizki. Nah, saya punya cerita, ada kakek saya, saya, buyut nyebutnya, meninggal di tahun 2024 dan usia beliau 104. Beliau lahir tahun 1920. Di antara yang saya perhatikan, hikmah silaturahim itu benar-benar nyata, memanjangkan umur. Kebiasaan beliau itu seminggu sekali mengunjungi entah ponakannya, entah cucunya. Jadi nyampe di tempat saya itu hampir sebulan sekali. Yang lain pun begitu, setiap hari. Maka ketika beliau sakit dan tidak berkunjung, kita mulai bertanya nih, kenapa ini? Jangan-jangan sakit, jangan-jangan apa? Sampai akhirnya hal itu benar-benar terjadi. Di usia beliau 104. Masya Allah. Dari saat itu 2 bulan tidak datang, artinya 2 kesempatan biasanya datang, dia tidak datang, ternyata sakit dan akhirnya meninggal dunia pada usia 104. Itu diantaranya melancarkan rezeki dan memanjangkan umur. Dan diantara hikmah silaturahim juga tadi, kita saling memaafkan, kita benar-benar menjadi sosok yang fitrah setelah beribadah kepada Allah, diampuni dosa-dosa kita, dan kemudian kita saling memaafkan. Maka yang ketiga, di antara hikmah silaturahim itu, ini juga yang perlu dicatat, adalah menyambung yang putus. Hanya bukan sekedar menjaga atau mengunjungi yang dekat. Maka saudara-saudara atau sobat-sobat religi ketika lebaran, alangkah baiknya
prioritas kunjungan ke saudara itu selain yang sudah biasa dikunjungi, bukan hanya yang kita suka saja, akan tetapi saudara-saudara, keluarga-keluarga, ataupun sahabat-sahabat saudara kita yang mungkin sudah lama tidak kita kunjungi, sambung lagi silaturahim itu. Itu diantara kesempatan, itu menyambung yang terputus, dan kemudian tidak hanya sekedar menjaga yang dekat, tapi juga menyambung yang putus. Sobat religi yang dimuliakan oleh Allah, itulah kira-kira ya tentang silaturahmi. Maka saya sebagai kalimat penutup bahwa mudik itu bukan hanya soal mengobati kerinduan akan kampung halaman. Mudik itu bukan hanya soal makan-makan saja. Mudik itu bukan hanya soal pakaian baru saja, tapi mudik atau Idul Fitri kita jadikan momentum rasa untuk menjalin, memperkuat tali persaudaraan, silaturahim terhadap sesama saudara atau terhadap orang-orang yang mungkin kita kenal, yang jarang sekali kita temui karena kesibukan kita. Baik, itu saja mungkin dari saya ya. Jadi sebagai himbauan untuk kita semua, mari sama-sama kita jaga silaturahim kita sehingga kita bisa benar-benar mendapatkan hikmah dan faedah silaturahim. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haturun Ustaz. Sami-sami. Alhamdulillah sobat religi, kultum inspiratif tadi telah disampaikan oleh Ustaz Ahmad Abdul Arif. Semoga kita bisa saling menjaga silaturahim sehingga dapat tercapai persatuan, kebersamaan, dan keharmonisan antar keluarga, saudara, dan kerabat. Selamat menyambut buka puasa dan sampai jumpa dalam kultum bersama si Cepot podcast berikutnya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.